Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari. Saya dari jurusan Statistika, Prodi S1 Statistika Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok saya mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemko Padang. Tingkat kepuasan sendiri dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Di sini, kami meneliti tingkat kepuasan masyarakat di bidang transportasi. Di sini, kami mengambil contoh yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum atau angkot. Angkot sendiri adalah kendaraan umum yang diatur atau dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Okia Dinda Kelana, yang kedua Rifani Rizky Amelia, yang ketiga Rizka Ramadhani, dan yang keempat saya sendiri yaitu Fani Rahmasari. Yang akan kami tampilkan pada PowerPoint ini yaitu yang pertama latar belakang, rumusan masalah, populasi dan sampel, metode kerja serta daftar pertanyaan, analisis data dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas latar belakang. Kepuasan sendiri diartikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakannya dengan harapannya. Pada dasarnya, kepuasan konsumen merupakan perbedaan antara harapan dengan apa yang telah dirasakannya atau apa yang telah didapatkannya. Dari permasalahan ini, kami tertarik untuk meneliti terhadap kepuasan masyarakat di bidang transportasi. Di sini, peneliti terfokus pada angkutan kota yang ada di Kota Padang. Pada saat penelitian, kami akan melihat bagaimana respon atau sikap masyarakat dalam pelayanan pada angkutan kota ini. Angkutan umum yang beroperasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah akan menggunakan angkutan umum untuk menunjang kegiatan sehari-hari, sehingga jasa angkutan umum ini dapat dirasakan penting keberadaannya. Penelitian ini akan memberikan hasil berupa persentase tingkat kepuasan masyarakat pengguna pelayanan angkutan umum di Kota Padang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan usulan kepada pemerintah Kota Padang mengenai pengembangan pelayanan angkutan umum yang tepat dan disesuaikan dengan tingkat kepuasan pengguna di setiap wilayah yang ada di Kota Padang. Oleh sebab itu, maka diperlukan suatu penelitian atas kualitas pelayanan jasa angkutan ini terhadap tingkat kepuasan konsumen. Apakah pelayanan yang diberikan oleh angkutan umum tersebut dalam hal jasa angkutan umum pada Kota Padang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemko Padang ini. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami tampilkan yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat di Kota Padang terhadap indikator keberadaan sarana dan prasarana angkot. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Kota Padang terhadap indikator ketepatan waktu angkot. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat di Kota Padang terhadap indikator perilaku sopir angkot. Yang keempat, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat di Kota Padang terhadap indikator biaya dan kemudahan angkot. Yang kelima, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat di Kota Padang pada indikator pemanfaatan angkot. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan gejala satuan yang ingin diteliti. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yang mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkot di Kota Padang. Sampel sendiri merupakan bagian atau perwakilan dari populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian kami, yaitu kami menggunakan sampel kebetulan atau incidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan atau ketidaksengajaan, di mana kami mengambil sampel dengan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan anggota kami saat meneliti. Karena kami menggunakan angket yang bersifat form online atau Google Form, maka kami menyebarkan Google Form tersebut ke teman atau saudara kami yang menggunakan angkot
dan berdomisili di Kota Padang. Kami menetapkan sampel sebanyak 30 penumpang atau pengguna jasa layanan angkot ini. Selanjutnya yaitu metode kerja dan daftar pertanyaan. Metode kerja kami yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran angket. Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara online, di mana kelompok kami menggunakan media Google Form sebagai instrumennya. Kuesioner ini kami berikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami bagi dalam beberapa subbidang. Dengan setiap pertanyaannya kami memberikan skala 1 sampai dengan 5. Kemudian responden bisa memberikan nilai sesuai dengan kriteria atau skala di atas, berdasarkan apa yang telah dialami dan apa yang telah dirasakan oleh responden tersebut. Kisi-kisi angket sebelum uji coba instrumen. Variabelnya yaitu kepuasan masyarakat terhadap angkot. Subvariabelnya yaitu keberadaan sarana dan prasarana. Di sini kami memberikan sekitar 9 pertanyaan. Yang kedua, ketepatan waktu, kami berikan 3 pertanyaan. Yang ketiga, perilaku sopir, kami berikan 6 pertanyaan. Yang keempat, biaya dan kemudahan, kami berikan 7 pertanyaan. Yang terakhir, pemanfaatan angkot, kami berikan sekitar 2 pertanyaan. Selanjutnya yaitu uji validitas. Uji validitas ini adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Di sini kami menggunakan software SPSS. Dari output yang telah ditampilkan, terdapat 2 pertanyaan yang tidak valid. Tidak valid di sini karena nilainya kurang dari nilai R tabel, yaitu 0,5140. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini adalah suatu instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Di sini kami masih menggunakan software SPSS. Dari nilai output yang telah ditampilkan, responden yang kami gunakan yaitu 15 dan tidak ada jawaban yang kosong, maka jumlah validnya adalah 100%. Di sini sebelum kami meneliti, kami mencek pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada 15 responden selain 30 responden yang akan kami teliti. Di sini kami ingin menguji validitas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dari tabel reliability statistics diketahui bahwa item pertanyaannya adalah 25 dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,59, yaitu besar dari 0,05, maka 25 item pertanyaan tersebut telah valid. Pertanyaan-pertanyaan yang valid diantaranya yaitu pada sub bidang sarana dan prasarana. Yang pertama, kondisi angkot baik, ruangan dalam angkot bersih, ruangan dalam angkot nyaman, terdapat lampu penerang, terdapat fasilitas P3K, terdapat tabung pemadam kebakaran, terdapat tempat sampah, penyediaan sabuk pengaman di dalam angkot. Subbidang kedua itu ketepatan waktu, yaitu jumlah angkot yang beroperasi di Kota Padang baik, lalu waktu tempuh untuk sampai tujuan angkot cepat. Subbidang ketiga itu perilaku sopir angkot. Yang pertama, sopir angkot ramah terhadap penumpang, sopir angkot sopan terhadap penumpang, sopir angkot mengendarakan kendaraan dengan baik, sopir angkot tertib berlalu lintas, sopir tidak menaikkan penumpang melebihi kapasitas kendaraan, sopir memiliki identitas kendaraan seperti STNK. Yang keempat, yaitu biaya dan kemudahan. Di antaranya yaitu kemudahan memperoleh informasi tentang rute angkot, durasi menunggu angkot tidak lama, tarif angkot sudah terjangkau, kemudahan beralih rute dengan moda angkutan, pelanggan tidak merasa berdesakan di dalam angkot, keselamatan penumpang saat berada di atas angkot, keselamatan penumpang saat naik atau berhenti di tujuan. Terakhir yaitu pemanfaatan angkot, di antaranya angkot dapat mengurangi kemacetan di Kota Padang, lalu angkot dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi di Kota Padang. Skala yang kami gunakan yaitu 1 sampai dengan 5. Selanjutnya yaitu analisis data dan pembahasan.
teknik analisis data. Dari tabel yang sudah ditampilkan, terdapat rentang skor dan kategori, di mana X tersebut adalah total skor. MI sama dengan 0,5X dalam kurung skor tertinggi ditambah skor terendah, lalu SDI sama dengan 1/6X, di mana skor tertinggi dikurang skor terendah. Pengkategorian data didasarkan atas acuan kurva normal dengan perhitungan mean ideal atau MI dan standar deviasi ideal atau SDI, dan menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu keberadaan sarana dan prasarana. Pada indikator ini terdapat 8 pertanyaan. Data diolah secara deskriptif menggunakan software SPSS. Selanjutnya, kami mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat ditinjau dari keberadaan sarana dan prasarana ini. Output telah ditampilkan pada tabel di samping, di mana kategori sangat puas dengan frekuensi 7% dengan frekuensi 7 dan persentase 23%, dan seterusnya. Berdasarkan grafik lingkaran di samping, dapat diketahui bahwa menurut 30 responden indikator keberadaan sarana dan prasarana ini, dalam kategori kurang puas sebesar 47% atau sebanyak 14 dari 30 responden. Indikator-indikator keberadaan sarana dan prasarana dalam penelitian ini meliputi fasilitas yang ada pada angkot. Yang kedua, ketepatan waktu. Pada indikator ini terdapat 2 pertanyaan, yaitu di nomor 9 dan 10. Data diolah dengan menggunakan software SPSS. Selanjutnya, kita mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat ditinjau dari ketepatan waktu ini. Hasil output telah ditampilkan oleh tabel di samping. Selanjutnya, berdasarkan grafik lingkaran di samping, dapat diketahui bahwa menurut 30 responden, indikator ketepatan waktu pada pelayanan angkot di Kota Padang dalam kategori puas sebesar 47% atau sebanyak 14 dari 30 responden. Indikator ini merupakan kebutuhan pelanggan yang berfokus pada waktu yang dibutuhkan sopir untuk melayani pelanggan. Yang ketiga, perilaku sopir angkot. Pada indikator ini terdapat 6 pertanyaan, yaitu di nomor 11 sampai dengan 16. Di sini kami mengolah data menggunakan software SPSS. Kemudian kami mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat ditinjau dari perilaku sopir angkot. Berdasarkan rumus yang digunakan, didapatkan hasil kategorinya sebagai berikut. Terdapat rentang skor, kategori, frekuensi, dan persentase. Berdasarkan grafik lingkaran di samping, dapat diketahui bahwa menurut 30 responden, indikator perilaku sopir angkot pada pelayanan angkot di Kota Padang dalam kategori puas sebesar 53% atau sebanyak 16 dari 30 responden. Indikator ini merupakan kebutuhan pelanggan yang berfokus pada sikap dan perilaku dari sopir angkot dalam melayani pelanggan. Yang keempat, biaya dan kemudahan. Pada indikator ini terdapat 7 pertanyaan, yaitu di nomor 17 sampai dengan 19. Data kami olah menggunakan software SPSS, dan untuk mengetahui tingkat kepuasan ditinjau dari biaya dan kemudahan. Berdasarkan rumus yang digunakan, didapatkan hasil kategorinya sebagai berikut. Berdasarkan grafik lingkaran di samping, dapat diketahui bahwa menurut 30 responden, indikator biaya dan kemudahan pada pelayanan angkot di Kota Padang dalam kategori puas sebesar 53% atau sebanyak 16 dari 30 responden. Indikator ini merupakan kebutuhan pelanggan yang berfokus pada biaya dan kemudahan angkot dalam menjangkau pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu pemanfaatan angkot. Pada indikator ini terdapat 2 pertanyaan yang terdapat di nomor 24 dan 25. Data diolah secara deskriptif dengan menggunakan software SPSS. Hasilnya terlampir pada tabel di samping. Selanjutnya kami mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat. Berdasarkan rumus yang digunakan, didapatkan hasil kategorinya sebagai berikut. Berdasarkan grafik lingkaran di samping, dapat diketahui bahwa menurut 30 responden, indikator pemanfaatan angkot pada pelayanan angkot di Kota Padang dalam kategori puas
sebesar 70% atau sebanyak 21 dari 30%. Sebanyak 21 dari 30 responden. Indikator ini berfokus pada manfaat angkot sebagai angkutan umum dalam mengatasi masalah kemacetan di Kota Padang. Setelah kita menganalisis satu persatu per sub bidang, lalu yang terakhir kita akan mencoba menganalisis secara keseluruhan. Data kembali diolah dengan software SPSS dan hasilnya terlampir pada tabel di samping. Selanjutnya, kami mengidentifikasi tingkat kepuasan yang digunakan. Berdasarkan rumus yang digunakan, didapatkan hasil kategorinya sebagai berikut. Berdasarkan grafik lingkaran di samping, dapat diketahui bahwa menurut 30 responden, tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkot di Kota Padang kategori sangat puas sebesar 37% atau sebanyak 11 dari 30 responden. Kesimpulan dari penelitian kami ini yang kami dapatkan yaitu yang pertama, tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkot di Kota Padang secara umum sebesar 37%, yaitu sebanyak 11 dari 30 responden mengatakan sangat puas terhadap pelayanan angkot. Yang kedua, tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkot di Kota Padang pada indikator keberadaan sarana dan prasarana sebesar 47%. Yang ketiga, tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkot di Kota Padang pada indikator ketepatan waktu sebesar 47% dalam kategori puas. Yang keempat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkot di Kota Padang pada indikator perilaku sopir angkot sebesar 53% dalam kategori puas. Yang kelima, tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkot di Kota Padang pada indikator biaya dan kemudahan sebesar 53% dalam kategori puas. Lalu yang terakhir, tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkot di Kota Padang pada indikator pemanfaatan angkot sebesar 70% dalam kategori puas. Demikian hasil penelitian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.